Halo, assalamualaikum teman-teman. Berjumpa lagi di channel saya, yaitu channel AF Channel 354. Nanti sebelum menonton video jangan lupa like, subscribe, dan komen ya teman-teman. Oke, hari ini kita akan mulai pada pelajaran pertama atau part pertama. Hari ini kita akan membuat pola dasar rok licin. Kalau sehari-harinya sering dikatakan rok biasa, rok yang sering dipakai untuk harian. Oke teman-teman, adapun alat yang kita butuhkan yaitu satu nih, kertas HPS. Jika teman-teman tidak memiliki kertas HPS, bisa menggunakan kertas apa saja. Kertas double folio bisa, buku gambar bisa, terserah kertas-kertas yang ada yang teman-teman punya ya. Kalau saya menggunakan kertas HPS ini supaya teman-teman lebih mudah memahami, lebih jelas nanti garis-garisnya. Kalau menggunakan kertas double folio kan biasanya kan ada garis-garisnya, jadi nanti teman-teman susah memahaminya. Jadi saya menggunakan kertas HPS ini supaya lebih mudah dipahami. Yang kedua ini ada penggaris. Penggaris ini nanti digunakan untuk menggaris supaya garisannya lebih lurus. Yang ketiga ada pulpen atau pena. Nih nanti kalau untuk pemula bisa menggunakan pensil dulu ya teman-teman. Jadi nanti kalau misalnya salah garis atau salah ukur bisa dihapus. Kalau saya nanti menggunakan pena atau pulpen ini supaya lebih jelas untuk menjelaskan ke teman-temannya. Yang keempat ini ada spidol. Spidol ini ada dua warna, ada merah dan biru. Nah, yang merah ini nanti digunakan untuk membuat pola depan, yang biru digunakan untuk membuat pola belakang. Jadi nanti teman-teman tidak bingung mana yang pola depan, mana yang pola belakang. Kalau warnanya berbeda seperti ini, nanti kan teman-teman mudah mengingatnya. Merah untuk pola depan, biru untuk pola belakang. Yang ketiga ada ini, penggaris tapi dengan skala yang lebih kecil. Kalau ini nanti kalau mau membuatnya menggunakan ini nanti akan menjadi sangat besar. Jadi di sini karena kita membuatnya di kertas HPS, kita menggunakan yang ini. Nanti ini ada dua skala tuh, kelihatan. Yang pertama ini ada skala 1/4. Nah, skala 1/4 ini nanti skala yang kita gunakan untuk menggaris, dan yang ini skala 1/2 ini nanti digunakan untuk ukuran-ukuran tertentu. Oke. Kalau kita sekarang menggunakan skala yang 1/2 ini, nanti kertas HPS-nya tidak muat. Jadi agar lebih mudahnya kita menggunakan skala yang 1/4 ini. 1/4. Oke teman-teman, udah terlihat. Kita langsung saja masuk ke tahap-tahapannya. Tahap-tahapan membuat pola rok licin atau rok yang biasanya kita gunakan itu seperti apa sih? Ayo simak videonya sampai akhir ya teman-teman. Jangan di skip, jangan dipotong-potong ya nontonnya, supaya nanti penjelasannya lebih jelas. Oke, langkah pertama kita membuat garis mendatar dan ke bawah. Kita buat dulu ya teman-teman, garis mendatar dan ke bawah.
Nah ya teman-teman, nih garis mendatar dan ke bawah. Oh iya, ini ukuran yang nanti kita akan gunakan ya teman-teman. Ukuran yang akan kita gunakan untuk membuat rok di skala kali ini atau di pelajaran kali ini. Oke, setelah membuat garis mendatar dan ke bawah, di sini ini kita umpamakan menjadi titik 0 ya teman-teman. Nah, langkah kedua yaitu dari titik 0 turun 2 cm lalu di garis mendatar. Oke, dari titik 0 ini kita turunkan 2 cm. Nih, jangan lupa menggunakan skala 1/4 ya teman-teman, nih skala yang ini. Oke, dari titik 0 kita turunkan 2 cm. 2 cm. Kita tulisin di sini teman-teman supaya tidak lupa, 2 ya, 2 cm. Oke, dari titik 0 kita turunin 2 cm atau 2 mm menggunakan skala 1/4. Ini 2 ini kita garis mendatar. Ya, nggak usah terlalu tebal, tipis saja. Ini hanya garis bantu. Oke, hanya garis bantu ya teman-teman. Setelah itu langkah ketiga atau langkah selanjutnya, dari titik 2 cm ini, dari 2 mm ini turun tinggi panggul 1 dan tinggi panggul 2. Nah, kita lihat ukurannya. Di ukuran ini tinggi panggul satunya ini ya teman-teman. Nih, ini tinggi panggul 1 dan ini tinggi panggul 2. Tinggi panggul satunya 13 cm. Tinggi panggul 2-nya 20 cm. Ini 20 cm. Jadi ini tinggi panggul 1, ini tinggi panggul 2. Oke, kita ukur. Diukurnya dari titik 2. Dari titik 2 berarti dari sini. Nih. Turun 13 cm. 13 cm berarti di sini dan 20 cm. 20 cm berarti di sini. Ini kita tandai aja T1. 13 cm. Yang ini T2 atau 20 cm. Oke. Selanjutnya kita garis mendatar. Supaya nanti lebih mudah saat membuat pola. Oke, tinggi panggul 1 dan ini tinggi panggul 2. Nah, setelah itu, setelah kita menyelesaikan tinggi panggul 1 dan tinggi panggul 2, kita lanjut ke step berikutnya. Step berikutnya yaitu titik 2 turun panjang rok dikurang 4 cm. Nah, dikurang 4 cm ini nanti digunakan untuk membuat ban atau membuat elastis. Ban itu biasanya yang di rok biasanya ada yang panjang melingkar, nanti dia membentuk melingkar gitu, dan biasanya ada untuk pengait rok atau pengait celana. Oke. Tadi di sini panjang roknya 60 cm. 60 cm dikurang untuk ban 4 cm berarti sama dengan 56 cm. Oke, 56 cm. Ini 60 cm dikurang 4 cm sama dengan 56 cm. Jadi, ini diukurnya, panjang rok ini diukurnya dari titik 2. Dari titik 2 ini. Nih. Kita turunin 56 cm.
56 cm nih. 56 cm. Ini panjang rok, kita tulisin perok. Perok itu berarti panjang rok ya, 56 cm. 56 cm kita garis mendatar. Kita garis mendatar. Nah, sudah. Kemudian dari titik 56 ini kita turunin 3 cm. Dari sini kita turunin ke bawah 3 cm. Gunanya untuk membuat atau nanti dijadikan lipatan atau lipitan rok bawah. Rok bawah biasanya kan bawahnya dilipit ke dalam ya, supaya nanti tidak mudah robek-robek. Jadi kita turunin 3 cm. 3 cm nih. 3 cm untuk lipitan. Kemudian kita garis mendatar. Kita garis mendatar tipis saja. Jadi teman-teman bisa menggunakan pensil dulu ya. Untuk yang para pemula bisa menggunakan pensil supaya nanti kalau salah menghitung atau salah menggaris bisa dihapus. Sudah diturunkan 3 cm untuk lipatan, kita masuk step berikutnya. Step berikutnya yaitu menentukan hasil pinggang. Nah, rumus hasil pinggang atau sering disingkat PGG ya, pinggang. Ini pinggang. Oke. Yaitu 1/4 ditambah 1 ditambah 2 cm. Nah, 2 cm nya ini nanti untuk kupnat atau sering disebut sekengan rok. Jadi tidak dibuat pas. Nanti kalau dibuat pas, kalau misalnya ngepres cuman ini ukuran ini kan ukuran lingkar pinggangnya 66. Kalau 66-nya ini dibuat pas, nanti kalau misalnya sewaktu-waktu badan kita makin membesar, roknya sudah tidak bisa digunakan lagi. Jadi di sini ditambahin 2 cm untuk kupnat. Jadi sewaktu-waktu kita badannya membesar, ini bisa kita buka sekengannya biar roknya tambah lebar nih. 2 cm ini ya. Jadi di sini lingkar pinggangnya ini, lingkar pinggang dibagi 4. Di 1/4 itu kan sama dengan ini kalau yang atas ini kan jadi kali, yang ini yang bawah ini jadi bagi. Jadi 66 dikali 1 hasilnya tetap 66. Sedangkan 66 dibagi 4 ditambah 1 ditambah 2 untuk kupnat ini sama dengan hasilnya 66 dibagi 4 yaitu 16,5. Nih kita tulis lagi di sini. 16,5 ditambah 1 ditambah 2. 16,5 ditambah 1 berarti kan 17,5. 17,5 ditambah 2. 17,5 ditambah 2 berarti 19,5. Jadi lingkar pinggangnya adalah 19,5. Diingat-ingat ya teman-teman, 19,5 ini adalah hasil dari lingkar pinggang. Kenapa di sini dibagi 4? Karena nanti kan pembuatan pola kita ini di bagian depan. Sedangkan bagian depan ini aja nanti di 2. Nanti cara motong di kain nanti seperti apa,
mana yang bagian yang harus dilipat, mana yang bagian harus dipecah, nanti saya ajarin di part selanjutnya. Sekarang kita fokus dulu untuk membuat polanya dulu. Ini 1/4 ini dapatnya dari rumus ini aja ya. Nanti diingat-ingat rumusnya ini 1/4 ditambah 1 ditambah 2. Oke teman-teman, sampai sini sudah paham? Kalau sudah paham, langsung kita ukur. Nah, 19,5 nya ini kita ukur dari titik 0 ini. Titik 0 ini kita buat 19,5. Buatlah di sini 19,5. Ini ditulis ya teman-teman supaya tidak lupa. 19,5. Oke, sudah 19,5. Selanjutnya kita menentukan hasil panggul 1. Hasil panggul 1 itu ini. Kalau namanya hasil itu semuanya hasil di sini ya, teman-teman, di sebelah kanan. Nanti hasil ini semuanya ditulis di sebelah kanan sini, oke? Rumus hasil panggul sering disingkat jadi PGL. Ini kalau ini pinggang, kalau ini panggul ya teman-teman. Panggul, hasil panggul sama dengan 1/4 panggul ya teman-teman, maaf salah. 1/4 panggul. Jadi di sini kita lihat ukurannya. Lingkar panggulnya ini 96 nih. Lingkar panggul ini sama dengan 96. Nih 96. Jadi di sini kita buat 96 dibagi 4. Mungkin kan teman-teman ini dapat 4 dari mana? Dari ini tadi, 1/4. Kalau di atas itu berarti dikali, kalau di bawah berarti dibagi. Misalnya 96 dikali 1/4. 96 dikali 1 sama dengan 96. 4-nya dipindah 4. Nah, gini. 96 dibagi 4 hasilnya adalah 24. Nih. 96 bagi 4 sama dengan 24 cm. Berarti di sini di tinggi panggul 1 kita ukur menjadi 24 cm. 24 cm di sini nih. Ditulis ya, 24 ini adalah hasil panggul 1. Kemudian setelah hasil panggul satunya dapat atau kita temukan, selanjutnya menentukan hasil panggul 2. Hasil panggul 2 ini kan panggul 2 titiknya di sini. Hasil panggul 2 rumusnya 1/4 panggul ditambah 1. Nih ya teman-teman, diingat-ingat ini rumusnya untuk menentukan hasil panggul 2. 1/4 panggul ditambah 1. Kita lihat lagi di sini. Ini tadi kan hasil panggulnya 96 dibagi 4. 24, atau lebih mudahnya rumus hasil panggul 2 ini adalah hasil panggul 1 ditambah 1. Jadi hasil panggul satunya tadi kan 24 ditambah 1 berarti 25 cm. Jadi hasil panggul 2-nya di sini adalah 25 cm. 25 mm. Kita buat sini 25, ditulis 25. Sudah. Ini 24 tinggi panggul 1, 25 tinggi panggul 2. Adapun step berikutnya yaitu menentukan hasil bawah. Hasil bawah berarti ini nih. Yang panjang rok. Ini panjang rok ini biasanya rumusnya rumus sini ya teman-teman, di sini.
rumus hasil bawah. Biasanya hasil panggul 1 rumusnya hasil panggul 2 ditambah 2. Biasanya hasil panggul 2 ditambah 2. Berarti hasil panggul 2 kan 25 ditambah 2. Berarti 27. Berarti di sini dibuat 27. Sini kita tulisin 27 supaya tidak lupa. Nah, setelah jadi seperti ini, mari kita sambungkan supaya bisa menjadi bentuk nih. Dari hasil pinggang digaris ke titik ini, hasil panggul 1. Nih, seperti ini ya teman-teman, sudah. Terus dari hasil panggul 1 digaris lagi ke hasil panggul 2. Nih, seperti ini. Sudah. Dari hasil panggul 2 digaris ke hasil bawah. Nih, hasil bawah. Nih. Atau bisa disampaikan ke bawah sekalian sampai ke lipatan. Nah, ini sudah mulai terbentuk ya teman-teman, seperti ini. Nah, di bagian dari titik 2 ini disambungkan ke titik hasil pinggang. Nih, hasil pinggang. Kenapa kok garisnya ditarik dari titik 2 ke titik 19? Kenapa tidak dari titik 0 ke 19,5 ini? Karena ini titik 2. Biasanya ro itu kan bentuknya melengkung gini. Nih. Bentuknya melengkung gini. Jadi yang depan ini harus dikurangin 2 cm. Kalau dibuatnya dari titik 0 ini, nanti akan jadinya lurus. Dan kalau dipakai nggak enak gitu. Jadi harus dikurangin dari titik 2 ini, narik garisnya. Nah, tadi kan rumusnya kan rumus hasil pinggang 1/4 ditambah 1 ditambah 2. Nih, tambah 1 tambah 2. Nah, di sini kita bagi 2 dulu. 19 garis dari titik 2 ke titik 19,5 ini kita bagi 2. Ini hasilnya 20. 20 bagi 2 berarti 10. 10 tadi 2 bagi berarti di sini ambil 1 cm, di sini ambil 1 cm. Tuh, gitu ya teman-teman. 1 cm sama 1 cm. Nah, untuk kupnat biasanya itu panjangnya ke bawah itu 11 cm. 11. Ini di sini. Terus kita bentuk gini lah ya. Ini kita bentuk. Oke, kurang ya. Sini. Kita bentuk. Oke. Ini sudah jadi. Ini pola rok depan. Nah, sudah jadi pola rok depan. Oke, sekarang kita lanjut ke pola rok bagian belakang. Pola rok bagian belakang kita buat di sini aja ya, teman-teman. Tapi kita buat hadap yang berbeda, menghadap yang ke arah yang berbeda. Nih, jangan lupa membuat garis mendatar dan ke bawah. Nih, sudah. Ini sama titik nolnya di sini.
Nih, titik nolnya di sini ya teman-teman. Kemudian untuk pola bagian belakang itu sama, dari titik 0 turun 2 cm. Dari titik 0 turun 2 cm. Nih. Dari titik 0 turun 2 cm. Nih. 2 cm di sini ditulis ya teman-teman, 2 cm. Kemudian di garis mendatar. Tuh. Sudah. Kemudian setelah dari titik 0 turun 2 cm, dari titik 2 turun tinggi panggul 1 dan tinggi panggul 2. Nih sama. Tinggi panggul 1, tinggi panggul 2. Berarti di sini ngukurnya sama ya teman-teman, dari titik 2 nih. Tinggi panggul 1-nya 13, tinggi panggul 2-nya 20. T1, T2. T1, T2 sini aja. Ini 13, ini 20. Kemudian di garis mendatar. Nih. Titik 20, titik tinggi panggul 2. Sudah. Kemudian dari titik 2 turun panjang rok dikurangi 4 tadi untuk ban. Sama ya teman-teman, berarti di titik 56. Di titik 56 kita ukur dari titik 2 ke titik 56. 2 ke 56 di sini. 56 kurang panjang, kita panjangin dulu ya teman-teman. Di garis mendatar 56, di garis mendatar. Kemudian dari titik 56 kita turunin 3 cm. 3 cm untuk jahitan atau lipit bawah nih. 3 cm kita garis mendatar juga ya. Garis cut. Sudah jadi seperti ini. Kita selanjutnya mencari hasil. Nah, hasilnya nanti kita taruh di sini. Nih, di sebelah sini ya teman-teman. Kalau tadi ditaruh di sebelah sini, di sebelah kanan, ini karena polanya menghadap ke sebelah kanan, jadi hasilnya kita taruh di sebelah kiri. Oke teman-teman, langsung saja menentukan hasil pinggang. Kalau rumus depan tadi menentukan hasil pinggang itu 1/4 ditambah 1 ditambah 2. Kalau untuk pola belakang sini saya tulis di sini ya rumusnya ya. Pola belakang itu rumusnya rumus hasil pinggang PGG bagian belakang yaitu rumusnya adalah 1/4 pinggang dikurangi 1 ditambah 2. Jadi 1/4 pinggang dikurang 1 ditambah 2. Nah, ingat ya teman-teman, 2 ini adalah untuk kopnat. Jadi rumus 1/4 pinggang yaitu kan pinggangnya tadi, lingkar pinggangnya 66. Berarti 66 dikali 1/4 dikurang 1 ditambah 2. 66/4 dikurang 1 tambah 2. 66 bagi 4. 66 bagi 4 yaitu 16,5. 16,5 kurang 1 tambah 2. 16,5 dikurang 1 yaitu 15,5. 15,5 tambah 2 sama dengan 17,5. Jadi di sini hasilnya 17,5. Kalau di sini
Yang di depan tadi hasilnya 19,5, yang belakang ini adalah 17,5. Diukur menggunakan penggaris ini. Diukurnya dari titik 0 ya teman-teman, dari titik 0. Ini 17,5. 17,5 berarti sini 17,5 ya, 17,5. Udah, selanjutnya menentukan hasil panggul 1. Hasil panggul 1 yaitu 1/4 lingkar panggul dikurangin 1. Kalau tadi kalau bagian depan tadi kan rumus hasil panggul 1 1/4 panggul. Kalau yang untuk belakang rumusnya panggul 1 yaitu 1/4 panggul dikurang 1. 1/4 panggulnya kan tadi berarti ukuran panggul ini, lingkar panggulnya 96 dikali 1/4 dikurang 1. 96 kali 1 96/4 dikurang 1. 96 bagi 4 sama dengan 24. 24 dikurang 1 berarti hasilnya 23. Jadi hasil panggul 1 bagian belakang adalah 23. Nih diukur dari sini ke titik 23. Di sini 23 cm. Yang hasil tinggi panggul 2, hasil tinggi panggulnya yaitu 1/4 lingkar panggul dikurangi 1 ditambah 1. Jadi kalau ini tadi tinggi panggul 1, tinggi panggul 2 sama dengan 1/4 panggul dikurang 1 ditambah 1. Oke, 1/4 panggulnya 96 dikali 1/4 dikurang 1 ditambah 1. 96 kali 1 96/4 dikurang 1 ditambah 1. 96 bagi 4 sama dengan 24. 24 dikurang 1 sama dengan 23. 23 tambah 1 sama dengan 24. Jadi hasil panggul 2-nya adalah 24. Di sini kita ukur 24. Dari sini kita tulis 24 di sini berarti 24. Kemudian hasil bawah. Hasil bawahnya yaitu hasil panggul 2 ditambah 2. Hasil panggul 2 ditambah 2. Ingat-ingat ya teman-teman. Hasil panggul 2 ditambah 2. Hasil panggul 2-nya 24. 24 ditambah 2 yaitu 26. Di sini diukur 26. Ini 26. Oke, kita garis. Disatu-satukan titik-titiknya kita temukan seperti yang bagian depan tadi ya teman-teman. Oke, sudah jadi seperti ini. Sekarang kita bagian pinggangnya kita garis dari titik 2 ke titik 17,5. Nah, ini kita ukur berapa, lalu kita bagi 2. Ini hasilnya 18 dibagi 2 berarti 9. 9 di sini 1, di sini 1. Tuh jadinya seperti ini ya teman-teman. Kemudian kita turunkan, panjang koordinatnya adalah 11 cm. Nah, baru kita satukan. Kita ambil garis.
Ini lagi. Tuh. Sudah jadi? Belum. Ini pola belakangnya belum jadi. Dari sini nanti kita tambahin 3 cm di belakangnya. 3 cm. Kenapa sih kok ditambahin 3 cm belakangnya? Karena nanti 3 cm ini kita gunakan untuk tempat resleting, untuk jahitan resleting. Nih 3 cm untuk jahitan resleting dan jahitan belakang. Ini kita dari sini kita naikin 2 cm. Ini kita dari titik 2 kita tarik ke titik 0 di atas. Sudah jadi. Ini adalah pola belakang, pola bagian pola rok belakang. Oke. Ini pola rok depan, ini pola rok belakang. Kalau pola rok depan lebih besar, kalau pola rok belakang ini ditambahin 3 cm untuk tempat jahitan atau resleting. Nah, cara pemotongan ke kainnya gimana, Kak? Besok kita bahas di part selanjutnya. Nah, setelah jadi seperti ini, kita sekarang menggunakan spidolnya ini. Diingat-ingat ya teman-teman, yang merah ini nanti untuk pola depan. Untuk pola depan ini, yang biru untuk pola belakang. Jadi saya garisin ya teman-teman. Garis mana-mana aja sih yang nanti harus dipotong dan tidak dipotong. Nih ya teman-teman, yang saya garis atau yang saya warnain ini nanti adalah bagian yang dipotong. Nih. Jangan lupa bantu like, komen, dan subscribe ya teman-teman, supaya nanti teman-teman tidak ketinggalan video-video dari saya selanjutnya, part-part selanjutnya. Oke. Sebentar ya, kita garis dulu. Bagian depannya sudah selesai. Nih, ini berarti nanti yang dipotong ini yang di garis-garis merah ini ya teman-teman. Sekarang yang belakang. Yang belakang ini tempat resleting penting, jangan sampai di skip kalau tempat resleting ya teman-teman. Nah, gini ya teman-teman, nanti yang belakang yang dipotong ini bagian ini. Nih yang saya warnain biru ini. Oke, mari kita potong supaya teman-teman tahu mana saja yang dipotong. Nah, sekarang kita potong ya teman-teman. Nih, kita potong supaya nanti teman-teman lihat hasilnya kayak gimana sih hasil polanya tadi. Kira-kira punya saya bener nggak sih? Mari kita lihat ya teman-teman. Dilihat nih bagian-bagian yang dipotong ya teman-teman. Jangan sampai salah potong. Jadi kalau salah potong, polanya juga jadi salah. Ini
kupnat kalau masih di pola itu dipotong ya teman-teman, tuh dipotong. Tapi nanti kalau pas di kain jangan dipotong. Tuh pola belakangnya jadinya seperti ini nih. Oke, sekarang pola bagian depan kita potong hampir sama seperti yang pola bagian belakang tadi ya teman-teman. Cuman bedanya kalau yang pola depan ini kan tidak ada tambahan untuk resleting, jadi dia lebih polos tuh. Jangan lupa kupnatnya dipotong tuh, kupnat. Oke, nih sudah jadi ya teman-teman. Ini pola rok bagian depan, ini pola rok bagian belakang tuh. Hasilnya seperti ini. Punya teman-teman sama atau tidak hasilnya? Kalau sama berarti sudah benar, kalau tidak berarti nanti coba diulang lagi videonya supaya lebih paham. Oke teman-teman, sekian video pada hari ini. Jika nanti ada yang kurang jelas bisa komen ya, bisa komen, jadi nanti bisa saya lihat mana kira-kira teman-teman tidak pahamnya di bagian mana biar saya ulangi. Dadah, cukup sekian. Assalamualaikum.